Kalian yang mengatakan settingan ini, settingan itu, semuanya settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Konten Grebek Dukun Santet yang ada di YouTube dalam hampir 2 tahun ini memang menjadi perdebatan yang cukup sengit antara pembuat konten dengan pengkritik, di mana pengkritik tetap bersuara lantang untuk mengkritik bahwasannya konten Grebek Dukun Santet dan grebek sejenis adalah konten settingan yang telah membodohkan publik, dan banyak netizen atau banyak penonton channel-channel tersebut yang tidak paham bahwasannya channel-channel itu adalah rekayasa, adalah settingan. Namun sobat, dengan berjalannya waktu, pelan-pelan suara dari pengkritik ini mulai didengar oleh netizen dan mulai juga didengar oleh pembuat konten. Dan ada pembuat konten yang terang-terangan menyatakan bahwasannya Grebek Dukun Santet di konten yang mereka buat itu murni settingan, dan dia berani berkata bahwasanya acara atau konten Grebek Dukun Santet yang ada di YouTube semua itu adalah settingan. Baik sobat, berikut kita saksikan beberapa pembuat konten Grebek Dukun Santet menyatakan bahwasanya Grebek Dukun Santet itu hanya rekayasa, cuma settingan, dan hanya kebutuhan konten. Nah, yang pertama sobat adalah Gus Nur Samsun, di mana Gus Nur Samsun ini juga membuat channel yang isinya banyak kepada penggerebekan dukun santet, di mana Gus Nur Samsun ini juga mempunyai padepokan dan membuka pengobatan alternatif. Beliau yang pertama kali mengakui bahwasanya hampir semua konten Grebek Dukun Santet yang ada di YouTube itu adalah settingan. Dan beliau dalam beberapa kesempatan tetap menyatakan bahwasanya semua Grebek Dukun Santet adalah settingan. Kalian yang mengatakan settingan ini, settingan itu, semuanya settingan. Punya siapa yang tidak settingan? Punya siapa? Tunjukkan. Semuanya settingan. Mereka tidak mau mengatakan settingan di dalam kontennya karena mereka menjaga privasi, menjaga harga diri. Dan beliau pun mengakui bahwasannya apa yang dia buat di channel dia juga bahwasanya itu cuma settingan. Namun tetap saja penonton channel tersebut banyak menonton channel itu dan tidak berubah, dan masih menganggap bahwasannya yang terjadi di acara atau konten penggerebekan dukun santet tersebut adalah real, adalah asli. Sehingga subscriber dari channelnya Gus Nur Samsun tidak berubah, justru malah bertambah. Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua sobat. Walaupun beliau atau Gus Nur Samsun ini telah menyatakan bahwasannya apa yang ditayangkan di YouTube itu cuma settingan. Nah, ini kenyataannya seperti ini sobat. Nah, yang kedua adalah Gus Idris atau Idris Al-Marbawi. Beliau ini memang sangat banyak dikritik sobat.
Ini tidak terlepas dari ngomongan Gus Idris atau Idris, karena yang bersangkutan pernah melontarkan pernyataan apabila tidak percaya maka munafik. Dan Gus Idris ini memang banyak sekali dikritik oleh orang-orang yang paham dengan kondisi acara Grebek Dukun Santet tersebut dan paham dengan dunia spiritual. Namun pada saat Gus Idris ini dikritik, ada kesan Gus Idris ini tidak mendengarkan para pengkritik dan tetap saja membuat konten yang double atau yang settingan atau yang rekayasa. Dan ini tentu sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh pengkritik. Apalagi di konten-konten beliau tersebut pada awalnya memang tidak ada disclaimer yang jelas. Sehingga dalam perjalanan waktunya terjadilah sesuatu konten yang viral, di mana di dalam konten itu Gus Idris seolah-olah tertembak. Ini membuat suatu kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga beberapa ormas yang ada di Malang melaporkan Gus Idris ini ke pihak kepolisian. Akhirnya Gus Idris pun diperiksa, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut terjadi suatu pengakuan dari Gus Idris itu sendiri bahwasannya konten yang viral dan membuat gaduh di tengah masyarakat itu hanya kebutuhan konten belaka. Nah, ini yang akhirnya keluar sendiri dari mulut Gus Idris, dan ini memang hal yang selama ini dikritik oleh pengkritik. Akhirnya Gus Idris tetap diproses karena membuat video hoax yang telah meresahkan masyarakat. Namun pada saat pemeriksaan di kepolisian, Gus Idris memang tidak ditahan. Saat beliau tidak ditahan ini, ternyata Gus Idris ini sendiri pun lagi-lagi membuat konten yang heboh, yaitu konten ganjet. Konten ini cukup viral sehingga membuat kehebohan lagi yang berujung kepada reaksi dari belasan ormas yang ada di Malang menghadap ke pihak kepolisian agar supaya Gus Idris ini ditahan, karena video ini memang telah heboh dan telah juga membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Dan saat ini Gus Idris telah menjalani proses persidangan. Selanjutnya sobat, pengakuan dari pemilik channel Grebek-Grebek, baik itu Grebek Dukun Santet, Grebek Preman, Grebek Begal, diutarakan oleh channel Ustadz Nasihi, di mana beberapa waktu yang lalu channel ini menayangkan konten begal, di mana konten ini telah membuat resah masyarakat yang ada di Lampung, sehingga pihak Polda yang ada di Lampung memanggil Ustadz Nasihin untuk mengklarifikasi apakah betul yang bersangkutan kena begal saat perjalanan. Nah, di sini pun terungkap sobat, bahwasannya Ustadz Nasihin ini mengaku bahwasannya konten yang dia buat itu adalah rekayasa, adalah settingan, adalah konten pura-pura, cuma untuk kebutuhan konten. Sehingga yang bersangkutan menyatakan di depan kepolisian permintaan maafnya atas apa yang terjadi dari konten yang dia buat, di mana telah membuat keresahan masyarakat di Lampung. Pada akhirnya Ustadz Nasihin berjanji untuk tidak mengulangi lagi konten yang dia buat yang akan meresahkan masyarakat, sehingga pada saat membuat konten berikutnya Ustadz Nasihin ini menambahkan disclaimer di konten yang dia buat, sehingga diharapkan disclaimer ini akan memberitahu kepada penonton bahwasannya apa yang dibuat di konten itu cuma settingan, cuma rekayasa dan bukan asli. Yang keempat sobat adalah Kang Ujang Bustomi. Boleh dibilang Kang Ujang Bustomi ini adalah
orang yang mempunyai ide acara atau konten penggerebekan dukun santet di YouTube. Karena awal mula mengadakan atau membuat konten gerebek dukun santet ini adalah Kang Ujang Bustami, yang akhirnya ditiru oleh beberapa konten kreator lainnya. Adapun pengakuan dari Kang Ujang Bustami bahwasanya konten gerebek dukun santet yang dia buat di channel YouTube-nya itu adalah settingan saat Kang Ujang Bustami ini mengundang Habib Ja'far untuk mengadakan ceramah di padepokan yang bersangkutan. Nah, disitulah Kang Ujang Bustami di sela-sela pertemuannya dengan Habib Ja'far mengakui bahwasannya gerebek dukun santet yang ada di channel YouTube-nya itu adalah settingan. Nah, kalau kita cermati sobat dari beberapa pengakuan pemilik konten gerebek dukun santet, gerebek begal maupun gerebek preman menyatakan bahwasanya itu adalah settingan, itu adalah rekayasa, dan itu adalah double. Sehingga sebenarnya apa yang dibilang oleh pengkritik yang selama ini tidak lelah untuk mengkritik konten-konten yang sedemikian yang dianggap membodohkan publik menjadi kenyataan. Nah, bagaimana sobat ke depannya? Kira-kira dengan pengakuan dari beberapa konten kreator, terutama pengakuan dari Kang Ujang Bustami, ini tentu kita harapkan bahwasanya konten-konten yang menampilkan gerebek-gerebek dukun santet ini untuk lebih terbuka lagi, memberitahukan atau membuat disclaimer sehingga penonton-penonton dari subscribernya mereka ataupun netizen bisa memahami bahwasanya acara itu adalah cuma settingan, cuma kebutuhan konten belaka. Sehingga kita harapkan acara atau konten gerebek dukun santet, gerebek preman maupun gerebek lain-lainnya itu hanya dianggap oleh subscriber maupun netizen yang menonton itu hanya untuk hiburan, sehingga tidak dibawa ke hal-hal yang diyakini dan menjadi suatu panutan bahwa seolah-olah itu adalah nyata, bahwa seolah-olah itu adalah real, sehingga tidak menimbulkan image yang jelek di tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena kenapa sobat? Karena selama ini para youtuber ini menampilkan sosok-sosok yang membawa-bawa keislaman sobat, seperti dari sholawat, dari baca-bacaan doa, sampai kepada atribut yang mereka kenakan, di mana itu kental sekali dengan keislaman, sehingga masyarakat yang menonton ini menjadi percaya, menjadi yakin bahwasanya hal itu bukan settingan. Dengan adanya beberapa pengakuan ini, kita berharap ke depan ada lagi channel-channel yang mengakui bahwasanya hal itu cuma settingan, sehingga tidak akan menyebabkan suatu hal yang salah tafsir di tengah masyarakat. Dan kita berharap jangan sampai mereka mengaku suatu saat itu diperiksa oleh pihak kepolisian baru ada pengakuan bahwasanya konten itu adalah settingan. Dan kita juga menghimbau sobat agar channel-channel yang menayangkan hal-hal yang hampir serupa dengan penggerebekan dukun santet ini untuk membuatkan disclaimer yang jelas, sehingga penonton channel-channel ini meyakini bahwasannya itu hanya settingan, bahwasanya itu cuma rekayasa dan hanya untuk kebutuhan konten, agar tidak timbul kebingungan di tengah masyarakat dan tidak timbul juga permasalahan suatu hari nanti yang akan berujung kepada pihak kepolisian. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan penonton menjadi cerdas sehingga tidak tertipu oleh konten-konten penggerebekan yang sedemikian yang nantinya akan membodohkan bagi kita semua. Baik sobat, demikian disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat,
Demikian yang bisa kita sampaikan, dan tidak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para netizen untuk cerdas menonton tayangan dan untuk berhati-hati melihat isi tayangan tersebut agar kita tidak terbodohkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.